muhasabah awal tahun. Nah, Bu, muhasabah awal tahun di tahun yang baru 1448 Hijriah. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang dia perbuat untuk hari esok. Kalau kita belajar nahwu, huruf nida itu, huruf panggilan itu ada 14. Ternyata di dalam Al-Quran huruf nida cuma satu yang dipakai Allah, yaitu ya, yaitu panggilan yang mencakup dekat, sedang, dan jauh. Dan yang dipanggil adalah orang yang beriman, baik imannya yang lemah maupun iman yang kuat. Wahai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan hendaknya setiap diri itu memperhatikan apa yang dia perbuat untuk hari esok. Ini ayat perintah untuk mengevaluasi diri kita, ayat perintah untuk muhasabah. Para ulama mengatakan liyaumil ghad maknanya liyaumil qiyamah. Wahai orang yang beriman, hendaklah tiap diri itu memperhatikan apa yang dia perbuat untuk hari kiamat. Pertanyaan saya, kiamat yang paling kecil adalah apa, Pak? Apa? Mati. Seakan-akan Allah berfirman, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi kematian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jamaah kajian Ahfad bagi rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mengawali perjumpaan pada pagi hari ini dengan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan melafalkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sebagaimana yang bisa kita rasakan pada pagi hari ini. Kita tetap istiqomah menghadiri kajian pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi amal ibadah kita semua dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah yang menjadi contoh, menjadi panutan. Semoga yang hadir pada pagi hari ini bisa diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kajian pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kajian, yang ketiga tanya jawab, yang keempat menutup. Marilah pada kajian pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini yang akan menyampaikan tausiah yaitu Ustadz Isya Abdullah. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardaha.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini di tahun yang baru 1448 Hijriah, tidak lupa selawat dan salam semoga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingatkan tentang sejarah penanggalan tahun di dalam Islam. Sejarah ini dimulai pada tahun 17 Hijriah, pada masa Imam Khilafah Al-Adil Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan gagasan ini muncul dari seorang sahabat mulia Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika beliau menjadi gubernur Kufah, beliau mengalami kesulitan untuk mengadministrasikan mungkin berkas-berkas yang penting karena tidak ada penanggalan tahun. Zaman Nabi itu hanya ada penanggalan tanggal dan bulan. Maka ketika Nabi Muhammad SAW lahir disebut Amun Fil, tahun apa? Gajah. Ketika Nabi Muhammad kehilangan istri dan pamannya Abu Thalib wafat, maka disebut Amul Husni, tahun apa? Kesedihan. Maka ketika Amirul Mukminin Umar ibn Khattab di tahun 17 Hijriah mendapatkan usul dari Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian beliau mengumpulkan para sahabat. Di dalam musyawarah ini ada 3 usulan. Usulan yang pertama, Nabi Muhammad SAW ini, hijrah penanggalan tahun ini dimulai dari lahirnya Nabi. Lahir Nabi itu 20 April atau 22 April tahun 571 Masehi, bertepatan pada tanggal 8, 9 atau 10 atau 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ketika ada sahabat yang usul bagaimana dimulai dari lahirnya Nabi, ternyata para sahabat tidak sepakat. Kenapa? Karena mereka berselisih tentang tanggal lahir Nabi. Seorang ulama besar Ibnu Hazm mengatakan Nabi lahir pada tanggal 8 Hijriah. Kemudian ahli hisab, ahli ilmu falak, dan ahli hadis termasuk Syekh Sofyan Rahman Al-Barakfuri, dan ini lebih dekat pada kebenaran lahirnya pada tanggal 9 Rabiul Awal. Tetapi di Indonesia masyhurnya lahirnya Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa tanggal 9? Karena Nabi itu yang pasti lahir hari Senin, ya. Karena mereka menghitung hari Seninnya itu, ya. Hari Senin. Ada yang mengatakan 8, 9, 12 Rabiul Awal. Kenapa para sahabat berselisih? Karena umur Nabi lebih tua daripada sahabat, sehingga mereka tidak menangi pasti tentang lahirnya Nabi. Dengan mertuanya saja, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha, selisih kurang lebih 3 tahun lebih tua Nabi. Abu Bakar wafat tahun 13 Hijriah.
usia 63 tahun. Dengan Umar bin Khattab, juga mertua Nabi. Nabi menikah dengan Hafsah binti Umar, selisih sekitar 12 sampai 13 tahun. Karena Umar bin Khattab meninggal tahun 23 Hijriah, usianya 63 tahun. Enten boten ta mriki Bapak mantune luwih tuwa timbang mertuane. Kita mboten enten ngene nggih. Mboten enten. Maka usul pertama ditolak. Kemudian usul yang kedua, kalau begitu dimulai dari wafatnya Nabi yang kita semua menangi, menyaksikan Nabi wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ternyata sahabat juga banyak yang menolak. Kenapa mereka tolak? Karena hari wafatnya Nabi adalah hari paling gelap. Ketika kota Madinah gelap itu ketika wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan sedih kalau mengingat wafatnya Nabi. Maka usul ketiga, usulnya Ali bin Abi Thalib, kalau begitu dimulai dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hari yang paling bercahaya di kota Mekah ketika Nabi hijrah. Saya bertanya kepada ibu-ibu, hijrahnya Nabi itu kapan? Hijrah Nabi itu kapan, Bu? Hijrah Nabi itu Nabi keluar dari rumahnya dimulai pada tanggal 27 Safar dan sampai kota Madinah 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa penanggalan tahun Islam, yaitu penanggalan Hijriyah, tidak bulan Safar atau bulan Rabiul Awal, tapi bulan Muharram? Kenapa bukan Safar? Kenapa bukan Rabiul Awal, yaitu hijrahnya Nabi? Bulan Muharram ini usulnya Utsman bin Affan. Utsman mengatakan kepada Umar bin Khattab bahwa kalender pertama orang-orang Arab sebelum Nabi lahir, bulan pertama adalah bulan Muharram. Bulan pertama sejak dulu sebelum Nabi ada adalah bulan Muharram. Maka dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya, Jumadal Awal, Jumadal Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jangan apa nih? Insyaallah apa nggih? Insyaallah apa. Ini bulan-bulan dalam Islam, bulan Hijriyah. Maka sepakat dimulai dari bulan Muharram. Maka menunjukkan bahwa tahun baru Islam ini tidak lepas dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran berbicara tentang ayat hijrah ini adalah surat At-Taubah ayat yang ke-40. Nanti jenengan baca nih, surat At-Taubah ayat yang ke-40. Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarallah. Illa tansuruhu, jika kalian wahai para sahabat tidak menolong dia, yaitu Muhammad, faqad nasarallah, sungguh aku yang akan menolongnya. Saya tanya ibu-ibu, tangsuru niku fi'il madhi napa fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' itu kata kerja sekarang dan akan datang, yang menunjukkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan ada sampai hari kiamat. Kalau jenengan menolong agama Allah ini, jenengan akan ditolong Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Kalau nggak percaya mungkin tanya Pak Mudiono, menolong agama Allah itu pasti tolong Allah, karena ayatnya jelas, fi'il mudhari' tangsuru, faqat itu taukid, nasara fi'il madhi. Kenapa pakai fi'il madhi?
Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang sudah terjadi, yang menunjukkan Allah sudah menolong Nabi Muhammad ini. Tidak cuma Nabi Muhammad, para nabi sebelum beliau sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa tansuruhu faqad nasarallah. Jika engkau tidak menolong dia Muhammad, sungguh aku yang akan menolongnya. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40, pertolongan Allah ada 3. Dimulai dari kata it. It itu diartikan artinya ketika. It ini adalah bahasa Arab, ini namanya dorf. Dorf itu apa? Dorf itu menunjukkan waktu. Kapan Allah tolong nabinya? It akhrajahul ladina kafaru. Ketika orang kafir mengusir dia. Ketika orang kafir mengeluarkan dia dari kota Mekah. Saya tanya ibu-ibu, diusir itu enak atau mboten? Diusir itu negatif atau positif? Tapi Allah katakan diusir itu pertolongan. Saya pernah merasakan hidup di Sang dados kontraktor, ngontrak ping 5 kali 6 kali baru punya rumah. Yang terakhir itu saya di tempati rumah kosong, dipinjemi boleh kontrak nih, hampir 5 tahun. Waktu itu saya bisa beli tanah, harganya per meter 200.000, masih kira 200.000, totalnya 23.500 ya, 23.500. Sudah rasa-rasan sama istri, urip pirang-pirang tahun di rumah ya, pengen mondasi, pengen apa mondasi. Ternyata selang berapa bulan ada kabar yang punya rumah bilang ini mau ditempati mertua saya. Kalau nggih betul orang apa nggih mboten bayar. Itu pun saking saene tiange, walaupun suruh pergi diparingi kompensasi 1 juta nggih ngekos selama 3 bulan. Jadi kalau mikir wah duit 10 juta gue bangun nggih. Sakit udah Bu 10 juta bangun nih Bu. Bangun pondasi sakit ya Bu. Akhirnya saya pinjam uang kakaknya istri itu 10 juta. Terus 20 juta saya bangun itu modalnya 20 kali sowan Pak Indro utang material, Pak Musyono utang Pak Indro material selama 5 tahun kalau nggak salah, kalau cicil 5 tahun. Saya datang ke Semowono menemui Pak Saipul selaku ketua PCM Semowono karena beliau kontraktor gitu, toko bangunan. Saya beli hutang, beli kayu Pak. Jadi kayu, pintu, semua karena di Pak Indro betul-betul kayu, semua kayu, pintu, mungkin daun pintu, usuk, dikirim 2 truk Pak. Supirnya kalau paringi arto betul purun. Selang berapa bulan saya ke sana, Pak Saiful bilang jenengan bayar separuh mawon, bayar separuh. Alhamdulillah dapat keringanan. Ternyata Pak Saiful beli tanah kan Jalan Lingkar nih kok. Beli tanah 500 juta, DP 100. Ternyata tanahipun Pak Saiful yang Jalan Lingkar itu pajeng 2 miliar Pak. 500 payu 2 miliar. Kepanggih kula tak tanya totalnya berapa Pak kayunya. Pun kula putih ke, alhamdulillah angsal pemutihan. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang diusir itu sesuatu yang tidak enak. Disuruh pergi, diusir itu tidak enak. Tapi bisa jadi ketika kita diusir itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nek saya mungkin terlalu nyaman tinggal di kontrakan nggih, dipinjemi tiang, mungkin sampai hari ini mungkin mikir bangun awang-awang kan gitu. Kadang-kadang harus apa? Kadang-kadang memang harus dipaksa untuk pergi. Kalau Yusuf alaihissalam tidak dibuang ke sumur, tentu dia tidak akan ditemu oleh musafir, dijual dengan harga murah di Mesir.
Padahal Mesir adalah puncak kebesaran Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi tidak diusir dari kota Mekah, Nabi tidak akan pernah hidup mulia di kota Madinah. Orang Yahudi berbondong-bondong dari Palestina ke Madinah itu bukan karena cari uang, bukan karena mencari pangupo jiwa. Beda, saya dari Solo ke Magelang ini termasuk niatnya cari pangupo jiwa. Yahudi datang ke Madinah, tinggal di Madinah ada 3 kabilah, Bani Kenekok, Bani Nadir, Bani Quraidah. Di luar Madinah ada Khaybar, ada Taimah. Mereka berbondong-bondong ke kota Madinah ini karena petunjuk agama, karena mentaati ajaran agama mereka. Mereka membaca Taurat. Di dalam Taurat akan datang Nabi di akhir zaman. Nabi itu tumbuh dan besar di negeri yang banyak tumbuh pohon kurma. Mekah itu hampir tidak tumbuh pohon kurma. Kurma itu tumbuh di kota Madinah. Masya Allah ya. Nabi itu disebut oleh Allah di Taurat harus dengan cara diusir dari kota Mekah. Kenapa mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Karena bukan golongan mereka. Quran menyebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal diri mereka sendiri. Masya Allah ya. Bagaimana peristiwa pengusiran itu, peristiwa hijrah itu dimulai dari rapat di Darul Naqwah. Darul Naqwah itu adalah markasnya orang-orang kafir Quraisy. Kalau kaum muslimin namanya Darul Arqam, rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Di Darul Naqwah ini yang boleh duduk di parlemen Darul Naqwah adalah seorang tokoh Quraisy yang usianya harus di atas 50 tahun. Seorang tokoh usianya harus di atas 50, usia yang matang. Tapi ternyata Abu Jahal duduk di parlemen Darul Naqwah usianya baru 29 tahun. Lo tanglet Bapak, Abu Jahal ini melanggar konstitusi mboten? Melanggar mboten ini Abu Jahal. Tapi yang dilanggar tidak marah, Pak. Kenapa? Karena Abu Jahal punya kapasitas. Orang diangkat jadi pemimpin itu 1 amanah, 2 punya kapasitas. Tidak cuma loyalitas sih, punya kapasitas. Dia punya kemampuan. Sampai Nabi aja rindu Abu Jahal dapat hidayah. Sampai Nabi berdoa, Allahumma azil Islam ila hataini Amru bin Hisham atau Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan masuknya 2 orang yang kamu cintai, Abu Jahal atau Umar. Ternyata Allah milih Umar, bukan Abu Jahal. Abu Jahal nama aslinya Amru bin Hisham. Gelarnya saja orang-orang kafir Quraisy membeli gelar Abu Hakam, bapak ilmu pengetahuan. Yang memberi gelar Abu Jahal Rasul, karena tidak menerima hidayah. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal hadir di majelis itu. Ternyata iblis juga datang. Jadi iblis itu datang di zaman Nabi, tidak mewakilkan kepada prajuritnya, itu cuma 2 kali. Satu ketika peristiwa hijrah, yang kedua ketika terjadi perang Badar. Berarti hijrah itu momentum yang sangat luar biasa di zaman Nabi. Sampai iblis tidak mewakilkan kepada anak buahnya. Kalau juragan Big Boss sudah turun sendiri, berarti masalahnya genting. Ya. Pertanyaan saya, kenapa Abu Jahal, iblis bisa diterima di parlemen Darul Naqwah?
Kok orang bisa menerima dia? Waktu itu iblis menyerupai seorang kakek-kakek tua dari Najd. Datang ke sana langsung dimanggake. Kenapa? Satu, bicara dia berwibawa. Yang kedua, iblis memakai pakaian yang megah. Seperti jenengan enten undangan teng hotel Artos. Jenengan mangkat mriku ngangge mobil hijet napa Jetstar. Pasti orang mikir di bagian protokoler wah iki tenanan apa ora iki. Nek jenengan mriku ngagem mobil Hummer apa seregane 2 miliar punjul nggih mungkin ra duwe undangan didelok-delok pantes. Maka iblis suruh masuk, Pak. Maka itulah bertemunya iblis dunia dengan iblis golongan jin. Di dalam rapat itu ada 3 usulan. Satu, Muhammad diusir. Iblis bilang kalau diusir dia bisa balik. Yang lain usul kalau begitu ditangkap saja. Kalau ditangkap nanti dia bisa lepas. Maka Abu Jahal ini yang paling cerdas. Kalau begitu kita pilih aja satu orang di setiap kabilah, seorang pemuda, kita beri dia pedang, kita bunuh Muhammad rame-rame. Nanti Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib pasti tidak akan berani melawan kita semua. Ini sudah kesepakatan. Paling mereka cuma minta diat tebusan uang. Maka iblis mengatakan ini usul yang paling bagus. Nah ini usul yang paling bagus, diterima di dalam parlemen itu. Kemudian Allah perintahkan nabinya untuk hijrah. Kemudian Nabi mendatangi Abu Bakar. Jadi hijrah Nabi itu cuma Nabi dari keluarga Abu Bakar yang tahu. Untuk menjamin kerahasiaan, beliau pilih Abdullah bin Abu Bakar untuk menjadi intel di kota Mekah, mencari informasi. Beliau pilih Asma binti Abu Bakar, kakaknya Aisyah, untuk mengirim logistik. Dan beliau perintahkan budaknya Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, untuk menghapus jejak kaki Nabi, mengembalakan kambing di area Gua Sur. Di Gua apa? Gua Sur. Saya tanya ibu-ibu, Madinah itu letaknya dengan Mekah ke arah mana? Utara. It akhrajal ladzina kafaru. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang kafir mengeluarkan beliau dari kota Mekah. Ini pertama ya. Yang kedua, idhuma fil ghar. Pertolongan yang kedua ketika Nabi berada di dalam gua, ketika mereka berdua di dalam gua. Perlu diingat ibu-ibu, Gua Sur itu benten kalih Gua Hira. Gua Hira itu masih di kota Mekah, di area Jabal Rahmah. Gua Sur itu 12 kilo ke arah selatan. Logikanya kalau Madinah ke utara, pasti Nabi berangkat ke utara. Tapi kenapa beliau ke selatan? Untuk mengecoh orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka memberikan sayembara, barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati diberi 100 ekor unta. Ternyata Nabi ke utara, ke selatan dulu. Gua Sur 12 kilo Pak, dari arah selatan kota Mekah ke arah Yaman. Dan jenengan jangan bayangke Gua Sur itu seperti Gua Selarong, napa Gua Petruk, napa Gua Gong. Gua Sur itu kepala Nabi masuk, ya perut Nabi masuk, kaki Nabi dan Abu Bakar masih di luar. Maka kalau ada yang mengatakan Gua Sur itu ditutupi laba-laba, ada burung merpati, itu hadis dhaif. Jadi Nabi masuk, kakinya masih di luar. Hanya seperti celah, celah itu Pak. Kalau orang Quraisy melihat kaki mereka, dia pasti melihat kaki Nabi. Jadi pertanyaan saya, kenapa orang Quraisy mengetahui jejak kaki Nabi terakhir di mulut gua? Maka mari kita contoh Nabi. Dakwah itu jangan sporadis. Nabi aja berdakwah pakai strategi. Ke selatan dulu, ya. Bagaimana menghapus jejak kakinya, ya.
bagaimana mencari informasi, dan yang tahu cuma satu keluarga. Itu saja orang kafir Quraisy mengetahuinya. Dan jadi pertanyaan saya, dari mana orang kafir Quraisy tahu jejak kaki Nabi terakhir di mulut gua? Dari mana Bapak Ibu-ibu? Ternyata orang kafir Quraisy bukan orang bodoh, Pak. Dia menyewa yang namanya kasifah. Kasifah itu ahli meneliti jejak kaki. Karena mereka hidup di gurun, ada orang-orang yang memiliki keahlian mengetahui jejak kaki. Seperti jenengan nulis di Facebook, ibu-ibu, saya yakin jenengan gak ada Facebook, jenengan hapus. Ada ahli-ahli IT yang bisa membangkitkan kembali tulisan jenengan. Jejak digital itu tidak hilang. Nabi sudah menghapus lewat Amir bin Fuhairah mengembalakan kambing di area Gua Sur. Ternyata masih ketahuan. Ini menunjukkan bahwa hijrah ini murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua ilmu kita, usaha kita sudah mentok, tinggal satu, tawakal kepada Allah. Bisa jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya di puncak yang paling genting dalam kehidupannya. Allah tutup mukanya, matanya orang-orang kafir Quraisy. Ini yang kedua. Yang ketiga, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Di At-Taubah ayat 40, id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi berkata kepada kawannya Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Bukan la takhaf, jangan khawatir, bukan. Jangan takut, bukan. Jangan sedih. Karena ketika kita tidak sedih itu, illa anzalahu sakinatahu, Allah akan menurunkan sakinah. Maka perlu dicatat Bapak Ibu-ibu, pertolongan Allah Subhanahu wa taala satunya adalah diberi ketenangan. Diberi apa? Ketenangan. Jangan bersedih. Allah bersama kita. Jangan sampai kita seperti Nabi Yakub, wa bayadat ainahu minal husni fa huwa kadhib. Tiba-tiba Nabi Yakub itu matanya itu yang bisa melihat tiba-tiba memutih, nggak bisa melihat. Kenapa? Minal husni, karena sedih. Husninya itu pakai dhammah, Pak, bukan pakai fathah, ya. Jenengan baca Quran, kalau huruf dhammah itu pasti mencucu, maka dhammah itu dia mengumpul. Itu kesedihan yang mengumpul. Wa huwa kadhim, dan dia menahan marah. Jadi Yakub itu sedihnya mengumpul karena kehilangan anaknya yang dicintai Yusuf. Kemudian beliau menahan marah. Kenapa menahan marah? Beliau jengkel kepada putra-putranya karena putranya berdusta. Bilang ya Yusuf sudah mati padahal masih hidup. Nah, saya tanya sekarang, dari mana Nabi Yakub tahu kalau putranya masih hidup? Kadang-kadang anak Nabi itu lupa kalau bapaknya Nabi, Pak. Kadang anak kiai pun lupa kalau bapaknya apa? Kiai. Dari mana dia tahu? Dari mana, Bu? Nabi Yakub tahu dari awal surat Yusuf, bahwa Yusuf itu bermimpi melihat 11 bintang, kemudian bulan dan matahari. 11 bintang itu adalah saudaranya yang sujud kepadanya, ya. Kemudian bulan itu ibunya, matahari itu bapaknya. Peristiwa itu belum terjadi. Saudaranya, ibunya, bapaknya yang sujud kepadanya itu belum terjadi. Padahal Nabi Yakub itu ahli tafsir mimpi. Berarti apa? Yusuf belum meninggal. Karena kejadian itu belum terjadi. Maka hati-hati Bapak Ibu-ibu, jangan lama-lama menahan kesedihan. Jangan lama-lama menahan kejengkelan dan kemarahan. Nek nggak kuat bisa jadi ada sumbatan.
Mbuh kena tangannya lungle, kakinya lunge, bisa menyebabkan apa? Stroke. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini mukadimah kami, ternyata udah jam 7 kurang seperempat. Materi yang akan kami sampaikan di sini adalah muhasabah awal tahun. Nah, Bu, muhasabah awal tahun di tahun yang baru 1448 Hijriah. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang dia perbuat untuk hari esok. Kalau kita belajar nahwu, huruf nida itu, huruf panggilan itu ada 14. Ternyata di dalam Al-Quran huruf nida cuma satu yang dipakai Allah, yaitu ya, yaitu panggilan yang mencakup dekat, sedang, dan jauh. Dan yang dipanggil adalah orang yang beriman, baik imannya yang lemah maupun iman yang kuat. Wahai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan hendaknya setiap diri itu memperhatikan apa yang dia perbuat untuk hari esok. Ini ayat perintah untuk mengevaluasi diri kita, ayat perintah untuk muhasabah. Para ulama mengatakan liyaumil ghad maknanya liyaumil qiyamah. Wahai orang yang beriman, hendaklah tiap diri itu memperhatikan apa yang dia perbuat untuk hari kiamat. Pertanyaan saya, kiamat yang paling kecil adalah apa, Pak? Apa? Mati. Seakan-akan Allah berfirman, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi kematian? Yang kedua, Nabi bersabda, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin, maka dia merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang berdosa, orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bagaimana cara kita mengevaluasi diri kita? Yang pertama, Bapak Ibu-ibu, muhasabah awal tahun, apa yang kita evaluasi? Yang pertama, mari kita perbaiki niat kita. Perbaiki apa nih? Niat. Kita ingat kisah Ashabul Jannah, nah, Bu? Kisah Ashabul Jannah. Ashabul Jannah itu terjadi di zaman Fatrah. Zaman Fatrah itu dimulai dari diangkatnya Nabi Isa, disebut tahun 1 Masehi, sampai diutusnya Nabi 571 Masehi. Jadi Nabi Muhammad dengan Nabi Isa jaraknya 5 abad. Di zaman kosong Nabi itu ada kisah Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, Ashabul Jannah. Ashabul Jannah ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Qalam ayat yang ke-17. Ashabul Jannah itu maknanya pemilik kebun. Orang tuanya Ashabul Jannah ini orang yang dermawan, yang suka apa? Membagikan hasil kebunnya bersama orang-orang miskin, memetik panennya bareng-bareng. Inna balonahum kama balona ashabul jannah id aksamu la yasrimunnaha musbihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji orang-orang musyrik Mekah sebagaimana Allah menguji Ashabul Jannah ketika mereka bersumpah benar-benar orang-orang miskin
benar-benar besok pagi aku akan memetik hasilnya, orang miskin saya tinggal. Wala yastasnun, mereka tidak mengucapkan insya Allah. Fatafa alaiha ta'ifu min rabbika wa hum naimun, maka malam hari itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meliputi seluruh kebunnya itu dengan siksa. Fa asbahat kasorin, sebelum mereka petik kebun itu, yaitu kebun anggur itu, tiba-tiba kebun itu hangus, tanahnya gersang. Teman Ustadz kami, Ustadz Abdullah Manaf, beliau pernah datang ke Yaman. Ashabul Jannah itu terjadi di Yaman, tepatnya di Hadramaut. Itu ada tanah yang hari ini masih hitam, tidak bisa ditanami. Tanahnya gersang, tidak bisa ditanami. Hanya gara-gara niat yang tidak baik, dia ingin manen, orang-orang miskin tidak diikutkan. Tapi di akhir cerita itu Ashabul Jannah memperbaiki niatnya. Allah berfirman, dia mengatakan, asa ayyubaddilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti kebun kami ini dengan yang lebih baik, dan hanya kepada Allah lah kami mengharap, memohon pertolongan. Mari kita perbaiki niat kita, karena innamal a'malu binniyat. Nabi juga bersabda, almar'u, ya, niatul mar'i khairun min amalihi. Niat seseorang itu kadang-kadang lebih baik daripada amal itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu-ibu, apa yang kita evaluasi? Yang kita evaluasi adalah memperbaiki kualitas ibadah kita. Memperbaiki apa? Kualitas ibadah kita. Inna sholata tanha 'anil fasya wal munkar. Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu sholat yang berkualitas. Saya tanya ibu-ibu, yang korupsi di Indonesia itu rata-rata KTP-nya apa, Bu? Agamanya Islam. Mereka sholat tidak, Bu? Sholat, tapi sholatnya tidak berkualitas. Sholatnya tidak membuat dia tawaduk kepada Allah, tidak membuat dia takut pada Allah, tidak menikmati ibadah kepada Allah. Kemarin ada wamen yang ketangkap, dulu direksi PT Krakatau Steel, gajinya per bulan 400 juta. Kalau takut ibu-ibu, jenengan sebulan diparingi suami jenengan 20 juta, cekap boten, Bu? Cekap boten, Bu? Nih tinggi tumbas kingkran, tinggi vessel, cekap, Bu? Cekap. Malah pindah, diangkat jadi wamen, ngurusi imigrasi, gajinya cuma 40 juta, Pak. Dari 400 cuma akhirnya milih yang 40 juta. Tetapi ditangkap KPK korupsi 147 miliar. Gajinya sidik, sampingane akeh, repot nih. Kurang konaah nih, kurang apa kok? Konaah. Yang ketiga, Yang ketiga, apa yang kita evaluasi yang ketiga? Yang ketiga adalah mengevaluasi amal-amal sosial kita. Sudahkah kita banyak beramal sosial? Sudahkah kita memiliki kecerdasan sosial? Maka seharusnya orang beriman, orang muslim itu memiliki kemandirian finansial, sehingga dia bisa berbuat sosial. Maka Nabi SAW pernah bersabda, ahabul amal ilallah sururun tudkhilu alal muslim. Amal yang paling Allah cintai itu adalah memasukkan rasa senang di hati orang beriman. Nabi sendiri memberikan contoh bagaimana cara memasukkan rasa senang di hati kaum muslimin. Satu, kata Nabi, wa taksifu anhu kurbah, dengan engkau menghilangkan kesusahannya.
Nabi bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasa anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang hamba di dunia, Allah akan lepaskan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Wallahi fi aunil abdi madama abdi fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan selalu menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Menolong saudaranya nih. Jenengan menolong orang lain sejatinya jenengan menolong diri jenengan sendiri. Yang kedua itu Nabi, bagaimana cara membuat gembira orang beriman? Wa tuqdi anhu dainan, dengan engkau melunasi hutangnya. Nah, saya tanya sekarang ibu-ibu, enten mboten ibu-ibu teng mriki sing hobine nglunasi hutang koncone? Enten Bu. Nenten tak perlu daftar ya Pak Mudiono. Nenten. Hobine nglunasi utang. Yang ketiga, wa tudridu anhu jau'an, dengan engkau menghilangkan rasa lapar. Maka ada program Jumat Berkah ya. Di Cilacap ada program warung rakyat memberi makan siang gratis. Presiden kita Pak Prabowo punya niat yang baik memberi makan semua orang Indonesia. Baik betul Bu? Saya ini Bu. Nek uang pribadi nah APBN ya ambiar ya. Maka Bapak Ibu ingkang kaum mulyakaken, kemudian Nabi mengatakan li'an amsiya fi hajatin akhihi ahabba ilayya an a'taqifa fi hadal masjid syahron. Aku berjalan memenuhi kebutuhan saudaraku lebih aku cintai daripada aku itikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Itu lebih baik daripada jenengan itikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Nanti malam ya Raudhah berangkat umroh nggih. Sakniki 41 juta nggih. Nek jenengan menolong orang lain niku, memenuhi hajat saudaranya, itu Masya Allah pahalanya seperti apa? Itikaf 1 bulan. Kemarin saya ditelepon, Ustaz, teman saya istrinya pergi. Waduh, saya bingung. Habis subuh istrinya pergi, Pak. Padahal anaknya 4 kecil-kecil. Rumahnya tempuran sana. Saya datangi ke rumahnya. Dia cerita kronologinya, istrinya pergi. Sebelum pergi, ternyata istrinya udah menghubungi Alfamart untuk ngirim sembako ke keluarganya. Pak Isa, tolong dicarikan istri saya kemana. Waduh, saya bingung. Akhirnya saya telepon Pak Polisi, Pak. Minta Pak Polisi tak kasih nomor HP, ngecek lokasinya di mana. Dia nggak berikan saya aplikasi, Pak. Jenengan masuk ke nomor HP langsung tahu lokasinya. Ternyata lokasinya di perumahan Jati Asih, Bekasi, Pak. Wah, itu tahu sebelum tekan Bekasi, Pak, tekan Bekasi. Ya, akhirnya dia berangkat ke Bekasi, nggak tahu dapat hasil mboten nggih. Maka memenuhi hajat saudara kita ini Masya Allah ya, dapat pahala. Kemudian yang selanjutnya mengevaluasi tahun baru niki ya. Tadi yang ketiga adalah meningkatkan amal-amal sosial. Sebelum yang keempat, jenengan tahu nggak Bu, Imam Lais bin Sa'ad. Imam Lais bin Sa'ad ini termasuk madhabnya yang hari dah punah. Imam Lais bin Sa'ad ini seorang ulama yang hartanya melimpah. Tiap tahun itu beliau Imam Lais bin Sa'ad itu mendapatkan keuntungan 20.000 dinar. 1 dinar itu 4,2 gram emas. Padahal zakat mal itu nisabnya cuma 20 dinar. Dia punya keuntungan 20.000 dinar. Itu kalau kita
samakan dengan uang, dengan emas, selama setahun keuntungannya itu 80 kilo emas. Satu hari paling tidak hampir 3 kilo Pak, berarti ini Pak. Itu beliau ini tidak pernah zakat mal. Bayangkan Bu, tidak pernah zakat. Imam Lais tidak pernah zakat. Kenapa? Hartanya sudah habis sebelum 1 tahun Pak. Jadi nggak memenuhi haul. Nisabnya terpenuhi, haulnya nggak terpenuhi Pak. Kenapa? Belum sampai setahun hartanya habis. Dia bagikan ke ulama, ke orang-orang miskin. Masya Allah. Kalau tanglet ibu-ibu enten sengaja nyontoh Imam Lais, entek kebun, entek omah nggih. Jangan jenengan seudon ora tau zakat karena uangnya udah habis sebelum 1 tahun. Ini Imam Lais padahal pendapatannya 20.000 dinar. Ini termasuk kecerdasan sosial. Itu amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memahami pentingnya waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan waktu ini untuk kita sia-siakan. Allah bersumpah dengan waktu, menunjukkan waktu ini mulia. Wal fajr, demi waktu subuh. Wal lail, demi malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asri, demi waktu asar. Allah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan makhluk itu memiliki keutamaan. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, ya ibni Adam innaka antal ayam, kullama dhahaba yaum dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, kalian adalah kumpulan hari. Kalau hari berlalu, maka hilanglah sebagian dalam dirimu. Irtihadid dunya mudabiratun wartahatul akhirah mukbilatun. Dunia datang menjauh, akhirat datang mendekat. Kalau tanglet para jenengan Bu, saat ini dunia kali akhirat itu lu cedak pundi? Cedak dunia napa cedak akhirat? Jujur Bu, cedak dunia napa akhirat? Cedak akhirat. Kan amargi napa? Nek yuswa jenengan 50 tahun, jatah umur jenengan 52, berarti jenengan telah menjauhi dunia 50 tahun dan akhirat mendekat tinggal 2 tahun. Ini kroso mboten Bu? Nek jatahe umure mungkin 50 tahun, nek sakniki 49 nggih tinggal setunggal tahun. Mung kadang-kadang kita merasa akhirat itu jauh, dunia itu dekat. Padahal hampir yang datang sini ini lebih dekat akhirat daripada dunia. Dan seorang penyair mengatakan, idza marati yaumi walam aqtabis hudan walam astafid ilman famadaka min umri. Kalau hari berlalu tanpa aku mendapatkan ilmu, tanpa aku mendapatkan petunjuk, apa arti hidupku? Maka mari Bapak Ibu, mari kita mengevaluasi waktu kita. Memahami pentingnya waktu. Allah tidak ciptakan waktu ini untuk kita sia-siakan. Yang terakhir, masih ada 2 tapi karena waktunya udah mepet gitu. Yang terakhir, saya juga minta maaf tadi dari Bulang mikir udah terlambat Pak. Sampai sana macet Pak. Pasarnya berubah gitu. Salah lewat jalan gitu. Yang kelima, insya Allah yang lain kita lanjutkan besok lagi. Yang kelima, Bapak Ibu-ibu, jangan berbuat dolim. Jangan berbuat dolim. Pastikan ketika jenengan meninggal, jenengan tidak mendolimi seorang pun. Karena orang dolim itu di dunia sudah Allah hinakan, di akhirat lebih hina. Contohnya Jalut. Nah, saya tanya, yang membunuh Jalut siapa Bu? Yang bunuh Jalut, Raja Jalut siapa? Siapa? Yang bunuh Jalut bukan Tolut. Nek Tolut itu raja. Terlalu mulia kalau Jalut dibunuh Tolut. Jalut dibunuh Daud. Waktu itu Daud belum jadi nabi. Daud masih bocah, masih anak-anak. Dibunuhnya bukan dengan cara mulia, dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, tidak.
dilempar ke tapel, dikerjani bocah, meninggal dalam kondisi hina. Kemudian Fir'aun, Namrud, meninggalnya apa? Kelelakan apa? Laler, gitu. Kemudian Abu Jahal, saya tanya sekarang, siapa yang membunuh Abu Jahal ketika perang Badar? Yang bunuh Abu Jahal bukan Nabi, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan Zubair bin Awam, bukan Tulhah bin Ubaidillah, bukan Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang bunuh dua orang kakak beradik, namanya Muawid bin Afra dan Mu'ad bin Afra, orang Madinah, anak bocah usia 15 tahun ikut perang Badar. Itu pun tidak kenal Abu Jahal. Rumian jalan HP, nggak kenal Abu Jahal. Dia orang Madinah. Dia tanya kepada Abdurrahman bin Auf, wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal yang suka menyakiti Rasulullah? Dia nggak tahu Abu Jahal itu mana. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, itu Abu Jahal yang berdiri di bawah pohon. Maka anak kecil itu langsung melesat mengejar Abu Jahal, dikerjani, ditebas, jatuh. Ketika mau sakatul maut, yang menggal kepalanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abu Jahal sudah tergeletak, Abu Jahal berkata kepada Abdullah bin Mas'ud menjelang ajalnya, sungguh hinanya saya mati di tangan seorang pengembala kambing. Karena Abdullah bin Mas'ud itu ketika di Mekah, suruhannya orang-orang Mekah mengembala kambing. Ternyata Allah hinakan orang-orang yang dolim. Maka mari ibu-ibu perlu diingat-ingat, dan jenengan rumiyin ketika SMP, SMA, dahar gorengan limo ngomongnya loro, ini beliau pas sekolah barang, minum es teh loro ngomongnya setunggal, gitu. Makan bakso 2 ngomongin 1. Ya mari jenengan padosi bukantin, nek mboten kepanggih nggih ahli warise. Kalau ahli warise enggak ketemu jenengan sedekah atas nama orang yang pernah jenengan sakiti, jenengan ambil haknya, termasuk saya juga nih nggih. Kula rumiyin sekolah SMA Ahmadiyah, Bu. Orang tua saya itu mumet lihat saya sekolah niku naik bis tingkat, nek teng Solo bis tingkat nggih. Nek pun telat jam 7 niku kan sekolahnya kan arahnya kan depan rumah sakit Muwardi. Nek bis tingkat nek pun telat kula bablas tekan Palur, Pak. Tekan terminal. Nanti dari terminal naik bis lagi bablas tekan Kartosuro. Bis-bisan won. Akhirnya orang tua saya jengkel. Ada sekolah tenanan mondok wae. Akhirnya saya mondok niki nggih. Nah, sekolah pembolos-bolos wae. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita kembalikan mudah acara karena sudah hampir tadi mulai jam 7:04 kurang 5 menit nih, kita kembalikan udah beliau membaca acara. Astagfirullahaladzim katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.